Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kuldi Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang set preference. Apa itu set preference ya? Kita buka aja pluginnya. Jadi di PubDev ini ada yang namanya set preference ya. Ini versi 2.05. Nah, set preference ini adalah sebuah plugin untuk menyimpan simple data atau data yang sederhana ya di dalam sebuah persistent storage atau lokal memory. Jadi itu datanya bersifat persisten atau ya permanen lah gitu lah. Tapi ini dia tidak menjamin bahwa data yang dituliskan itu bakalan disimpan secara permanen ya. Itu makanya dia nyaranin untuk tidak menggunakan set preference plugin ini untuk menyimpan data-data yang sangat penting gitu ya. Jadi ini sifatnya bukan menyimpan sebuah database, sifatnya menyimpan sebuah data yang mana data itu nggak terlalu penting dan data itu bisa disimpan secara lokal, secara permanen. Kalau teman-teman mau belajar eh, menyimpan database ke dalam local memory, teman-teman bisa gunain ada yang namanya SQLite. Nah, ini nih, SQLite nih. Nah, dia tuh basisnya itu database ya. Jadi nanti teman-teman ada query-nya, query database itu masuk ke local memory. Nah, gitu ya. Jadi kita belajarin dulu nih set preference. Gimana cara gunainnya? Ini tinggal diinstal. Jadi teman-teman buka di sini, kita copy aja, masukin ke dalam paspeknya. Jadi teman-teman daftarin dulu di sini, kita save. Nah, ya. Jadi kita tunggu aja sampai dia nge-get sebuah ekstensinya. Kalau dia udah berhasil nge-get ekstensi, nanti kita akan membuat di main ini, kita cek dulu nih. Kenapa kita butuh set preference? Kenapa kita butuh? Nah, kalau teman-teman cek di sini ketika kita refresh dia, kita tambah ini, datanya kan ada nih. 12 ini datanya itu disimpan ke dalam suatu variabel aplikasinya. Nah, nih di increment jadi 12, nah counter ini keganti nih datanya jadi 12. Tapi setiap aplikasi ini di restart ya, dijalankan ulang, datanya itu akan hilang lagi gitu. Nah, ini yang terjadi. Makanya kita butuh set preference untuk menyimpan data yang tadi, angka 12 tadi, ke dalam local memory. Nah, ketika kita jalanin ulang aplikasinya, kita bisa mendapatkan angka yang tadi lagi, angka yang paling terakhir tadi, data yang tadi di local memory, kita ambil lagi untuk ditampilkan di sini. Nah, idenya seperti itu. Nah, kita buat suatu aplikasi nanti, kita akan menyimpan suatu data increment, datanya, dan juga kita akan mengubah temanya. Apakah ini kondisinya lagi sedang tema terang atau tema gelap gitu ya. Jadi di sini kita buat stateful aja. Jadi di sini kita akan mengubah-ubah tema, jadi butuh stateful ya. Material app ini debugnya kita false aja. Nah, kemudian di sini home-nya kita pasang scaffold app bar biasa ya. App bar ini juga kita pasang title sederhana ya. Title sederhananya itu sebuah counter app misalnya. Counter apps. Nah, kayak gini. Kalau kita restart akan seperti ini. Nah, idenya adalah kita akan membuat suatu body di sini, dipasang widget center aja. Kita pasang sebuah kolom. Nanti di kolomnya ini kita pasang di tengah-tengah ya. Dan juga kita pasang childrennya itu pertama sebuah teks. Nanti di sini angka saat ini adalah gitu ya, misalnya angkanya 0 gitu ya. Nah, ini kita coba buat dia lebih besar font size nya menjadi 25 deh ya. Kemudian setelah teks ini kita juga punya buttonnya. Kita pasang dua buah button ya menggunakan row. Nanti button ini kita akan pasang buat mengurangi datanya sama menambahkan datanya. Kita pasang outline button aja di sini, outline button ini. On pressnya nanti kita pasang dia sebuah icon deh. Icon titik remove ya. Ini buat nge-remove-nya dan kita bisa nge-add dia.
juga. Nah, kita save. Nah, ini akan seperti ini. Nah, mungkin kita kasih jarak ya dengan size box. Kita pasang height-nya misalnya 50 deh. Kita save. Nah, ini seperti ini idenya. Nah, ini data ini kita bisa simpan di sini. Misalnya namanya counter. Bentuknya integer. Counter ini kita awal-awal pasangnya 0. Kemudian kita bisa panggil dia di sini counter ya. Kita save. Nah, kita bisa membuat suatu function untuk minus dan plusnya. Misalnya minus nih, kita ubah, kita set dia counternya menjadi counter kita kurangi 1 misalnya. Nah, kalau buat plusnya kita bisa menambahkan dia 1 ya di sini. Nah, function ini baru dijalanin ya, minus dan plusnya. Ini on press-nya minus, di sini on press-nya plus. Kita jalanin, kita save, kita refresh, bisa nggak? Bisa ya. Ini udah dijalanin nih. Nah, kita juga bakalan ngeubah temanya dia. Tema ini misalnya di material ya. Di sini ada namanya theme data. Kita akan membuat temanya menjadi dark ya. Kita pasang brightness-nya, brightness titik dark. Oke, kalau misalnya udah hitam, kita ngeset juga misalnya warnanya kita mau semuanya warna ember deh. Kita pakai warna ember aja, jangan warna biru kayak gini ya. Warnanya ember. Kemudian selain itu primary swatch-nya kita pasang ember juga, dan accent color-nya kita pasang ember juga. Kita save. Nah, ini akan seperti ini. Ini tema dark-nya. Gimana kalau kita mau ngeubah-ubah tema ya? Jadi kita siapin dulu temanya nih. Berarti kita tim datanya misalnya buat yang dark itu yang ini ya, ini buat yang dark. Nah, untuk yang light-nya kita bisa ganti brightness-nya menjadi light ya. Nah, nanti kita cek dulu nih, kita buat sebuah boolean apakah dia dark ya. Awal-awal bernilai false dulu, jadi dia terang ya. Kita tanya apakah dia dark. Kalau misalnya dia dark, ya udah kembaliin aja dark. Kalau misalnya dia terang, kita pasang terang. Kita save, kita refresh. Nah, ini ternyata kayak gini. Nah, kita bisa membuat suatu function di sini di scaffold. Kita bisa tambahin floating action button. Di sini kita bisa kasih on press. Nah, ini kita akan menjalankan suatu function apa? Childnya misalnya kita pasang sebuah icon color aja, colors. Nah, ini kita save. Nah, ini nanti ada kayak gini. Ini buat ngubah tema ya, ngubah tema misalnya change theme. Nah, ini change theme ya, kita akan mengubah temanya. Logiknya sama, dia akan mengubah tema is dark-nya menjadi lawannya. Nah, kayak gini. Ini untuk mengubah temanya. Kita refresh, kita klik dia, bisa berubah ya. Nah, ini kita akan membuat sedikit tampilan yang lebih bagus nih di outline buttonnya. Jadi di theme ini kita bisa gunain, karena kita menggunakan outline buttonnya, outline button theme data. Nah, di sini kita bisa memasukkan style di sini. Apa yang kita akan style di sini? Kita akan men-style outline button ini titik style from. Nah, di sini ada banyak nih. Kita bisa ngeubah primary colornya. Misalnya colors titik, misalnya jadi red deh. Kita save. Ini tema gelap ya. Tema gelap jadi red. Kita refresh. Nah, ini. Jadi di sini kita coba warnanya warna putih aja deh, biar lebih bagus. Selain itu, kita juga bisa menambahkan di sini ada yang namanya shape dan side deh. Side ini kita pasang border side. Nah, di sini kita bisa ganti warna bordernya. Color titik white juga deh. Kita kasih ketebalan misalnya 2. Kita tebelin ya warna border ini. Kita save, kita refresh, coba sini ganti. Nah, ini udah jadi warna putih.
Dan kita juga bisa ngasih dia sebuah shape. Kita ubah ya border radiusnya nih. Kita bisa pasang round shape, round rectangle shape, round rectangle shape, round rectangle border. Nah ini round rectangle border ini kita bisa kasih border radius circular aja. Nah ini kita misalnya kita gedein deh 50 misalnya, kita save. Nah ini nanti akan terjadi seperti ini bentuknya. Nah lebih baik ya, lebih menarik dia. Ini berlaku juga untuk yang tema terangnya, tema terang, tapi ini kita ganti jadi black deh. Kita jadi black ya, kita refresh, dia temanya akan seperti ini ya. Lebih baik nih, lebih bagus ya. Oke, ini buat ganti tema. Nah tapi kalau misalnya ini kita restart, ini datanya hilang ya. Mau dia temanya diganti juga tetap hilang kalau misalnya di restart. Nah gimana caranya biar dia nggak hilang? Nah kita butuh yang namanya nyimpen data ini ke dalam sebuah set preference. Jadi di sini kita buat function untuk menyimpannya. Kita namain set preference deh misalnya ini. Nah untuk menggunakan set preference kita menggunakan await. Ini wajib ya await, karena di sini kalau misalnya teman-teman cek dia itu bekerja secara asinkronus. Jadi function ini kita harus buat jadi asinkronus. Await apa? Set preference. Nah ini ada yang namanya titik get instance. Nah ini maksudnya apa nih? Ini adalah inisialisasi awal untuk membuat suatu tunnel atau jembatan agar kita bisa mengambil data atau memasukkan data ke dalam lokal memori dari aplikasi. Misalnya kita pasang dia sebagai jembatan deh, namanya jembatan. Jadi kita ngeset jembatannya dulu nih menggunakan kayak gini, get instant. Ini kita pasang jembatan. Nah dari jembatan ini kita bisa lempar jembatan, kita bisa ngeset dia. Apakah kita ngeset datanya, misalnya kita ngeset data, kita pasang counter nih. Nah data ini kita lempar ke lokal memori. Maksudnya itu ngeset itu kita memasukkan suatu data dengan key counter. Datanya itu data yang dari counter. Nanti data ini melalui jembatan ini diset, gitu, disimpan ke dalam memori. Nah itu gunanya kita buat sebuah jembatan ini. Terserah ini teman-teman namainnya bebas ya. Mau nambahin pref gini juga bebas. Biar lebih gampang diingat, kita membuat suatu jembatan dulu. Nah seperti ini. Nah ini berlaku juga untuk ini isdark ya. Ini tipenya boolean, berarti kayak gini, boolean kayak gini. Nah tapi kondisi seperti ini terlalu panjang. Nanti kalau misalnya datanya banyak gimana? Nah ini kita harus manggil dia, manggilnya banyak. Nah gimana caranya kita bisa manggil sekali tapi langsung dapat seluruh datanya? Kita bisa menggunakan ada yang namanya JSON titik encode. Jadi kita akan membuat suatu mapping di sini. Mapping apa? Mapping ini counter. Nah baru kita pasang datanya counter. Kemudian kita mapping isdark, kita pasang datanya isdark. Seperti ini teman-teman. Nah data ini kita bisa masukin ke sini my data misalnya. Nah my data ini kita bisa lempar di sini. Karena ini bentuk JSON, JSON itu nanti ini tipenya string ya. JSON itu string bentuknya. Jadi kita bisa lempar dia jembatan titik set ke bentuk string. Key-nya apa? Misalnya my data ya. My data ini value-nya kita lempar aja JSON-nya. Seperti ini teman-teman. Nah ini nggak perlu banyak kayak gini lagi jadinya. Kita cukup satu aja, tapi kita buat sebuah data JSON. Nah permasalahannya di sini adalah ini ngeset sebagai string. Jadi data-data yang ada di sini ini harus bentuknya string. Nah kalau kita lihat di sini isdark ini tipenya boolean. Jadi ini kita harus ubah jadi string. Dan counter ini tipenya integer, kita harus ubah juga jadi string. Nah kayak gini ya. Udah kebentuk string semua, baru kita set. Setelah kita set, kita akan
membuat set state. Tahu nggak? Ntar dulu deh. Ini kita kalau udah ngeset ya udah jadi nih. Nah sekarang function ini dipanggil di mana? Function ini akan dipanggil ketika kita minus data nih, misalnya counternya udah diubah, kita panggil dia kayak gini teman-teman ya. Ini ketika dia nambah data kita juga panggil dia gitu ya. Ketika dia ngubah data juga kita bisa panggil dia. Nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah karena set state ini terlalu panjang, ini juga ada set state setelah ini, mendingan set state ini kita taruh di dalam sini gitu teman-teman. Maksudnya tadi set state-nya taruh di dalam agar dia udah ke include di dalam sini, jadi ini nggak perlu lagi terlalu banyak kode ya. Nah kayak gini teman-teman. Kalau misalnya kita refresh, kita tambahin, kenapa nih nggak berubah, kita tambahin, kita set state nih, counternya kita set preference ya. Set preference dipanggil. Ini apa kita butuh feature di sini? Kita refresh. Enggak perlu. Jadi bukan efek di sini ya. Nanti dulu. Jadi dia set state nih masuk ke sini. Bentuk dia tipenya sinkronus nih. Jadi kita harus ngecek dulu. Kita juga harus ngecek nih, apakah data ini awal-awalnya tuh ada apa enggak. Kalau misalnya dia awal-awalnya ada, kita harus hapus dulu, harus clear. Jadi kita cek dulu jembatan titik contains key. Nah ini kita ada datanya apa enggak sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya ada datanya, kita harus nge-clear dia database-nya yang ada di local memory, kita harus clear dulu, baru kita ngeset lagi. Jadi setiap ngejalanin function ini di clear dulu baru jalan lagi, di clear dijalanin lagi. Nah konsepnya seperti itu. Kita refresh 0, kita masukin datanya, kita refresh. Gimana nih, kok nggak masuk nih? Nah ini seperti ini clear ya. Bentar, jadi kalau misalnya kita udah seperti ini, kita udah nge-clear, kita my data ya. Apa yang akan kita lakukan lagi nih di sini? Yang kita lakukan adalah, ini datanya udah kesimpan sebenarnya ya. Datanya kalau udah kesimpan, kita manggilnya di mana nih? Jadi ini kan ini nyimpen doang ya, tidak dipanggil. Nyimpannya di mana? Kita manggilnya di mana? Jadi kita manggilnya di sini nih. Jadi kita coba menjalankan sebuah filter builder. Sebentar, jangan filter builder dulu. Tapi kita buat functionnya dulu. Function untuk mengambil datanya yang ada di local memory. Jadi ini kan untuk set preference. Nah kita bisa nge-get preference, nge-get datanya. Gimana cara nge-get datanya? Kalau misalnya dia ada datanya, kita ngambil datanya gimana? Berarti yang kita dibutuhkan adalah kita harus mengubah data yang ini, kita ubah menjadi decode sini. Kita ubah menjadi button titik get string. Nah key-nya nih, key-nya apa? Data. Karena ini tadi tipenya masih JSON ya, kita ubah dulu ke bentuk decode. Nah datanya udah ada, kita masukin ke sebuah variabel my data. My data ini kita ubah menjadi sebuah mapping. Kita mapping dia string, dynamic. Nah my data ini udah bentuknya mapping ya. Nah kalau dia udah bentuknya mapping, kita bisa ngeubah si counter ini nilainya menjadi my data. Kita ambil yang ini counter, kemudian kita bisa ambil dia juga isDart my data, kita ambil yang datanya isDart seperti ini. Jadi ini udah nggak perlu lagi ya. Nah kita udah ngeganti datanya. Nah
Permasalahan di sini adalah kita harus men-set state dia. Kalau udah kayak gini, datanya udah masuk ya ke dalam sini. Nah, permasalahan adalah counter ini tipenya integer, sedangkan data yang dari hasil mapping ini kita udah ubah dia menjadi string. Jadi kita harus balikin lagi nih. Counter itu tipenya integer, jadi kita harus nge-parse suatu data ini yang tadinya string kita ubah menjadi integer dengan menggunakan parse ini. Nah, gimana caranya untuk yang ini, boolean? Ini kita cek dulu apakah dia sama dengan tulisan kayak gini apa enggak. Kalau misalnya dia tulisannya sama kayak gini, berarti kita lemparnya true. Kalau enggak, kita lempar false. Seperti ini. Ya udah, ini udah diubah ya. Gimana cara ngegetnya? Nah, ngegetnya ini baru kita masukin feature builder nih. Kita akan ngebuild suatu data. Kita buildernya kita ambil yang ini aja deh. Kita nggak butuh snapshot. Nah, material ini kita lempar nih. Mana material? Nah, ini ya, kita cut, kita masukin ke dalam sini, kita save ya. Nah, feature builder kenapa kita butuhin? Nah, feature builder digunain untuk menjalankan function ini, get preference. Kita nge-get dia, kita jalanin di sini feature. Nah, seperti ini teman-teman. Coba ini kita print, kita ngebuild dia. Kita coba matikan, kita jalanin ulang, run without debug. Kita tungguin ya. Oke, nah ini udah jadi nih. Dia akan nge-feature builder. Kita coba cek di sini di bug console. Wah, ini jalan terus nih. Kenapa nih jalan terus? Karena kita mengget preference ini dan dia selalu di set state di sini. Makanya kita jangan set state di sini. Kita refresh, kita save, kita refresh saja. Oke. Nah, ini nge-build sekali. Kalau ada terjadi perubahan, nah ini udah build nih. Ya. Kalau misalnya kita panggil kayak gini, kita restart nih, kita coba cek, kita restart. 7 gelap. Kita restart. Nah, dia tetap 7 gelap, kembali lagi. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngubah dia ke bentuk -2 minus terang, kita restart dia aplikasinya dan dia tetap ada di sini. Gitu teman-teman. Nah, sekarang gimana cara nge-clearnya agar kita kembali ke awal, ke settingan awal. Jadi kita di sini buat sebuah function aja, misalnya refresh deh. Refresh ya. Refresh ini kita akan membuat si counternya ini menjadi 0 lagi. Dan isdarak ini kita ubah jadi ke settingan awal, baru kita jalanin set preference. Oke, ini udah jadi. Kita save, kita coba rebuild ulang, run without debug ya. Oke, nah ini dia akan mendapatkan data yang terakhir ya, -2 terang. Nah, gimana cara refresh token nih? Nah, kita harus buat suatu button nih. Buatnya di mana ya? Di sini aja nih, di action. Ada sebuah action di sini, kita pasang icon button. Icon button ini nanti iconnya kita bisa pasang icon titik refresh. Nah, ini on press-nya kita panggil refresh. Ini ya. Oke, kita save. Nah, ketika kita refresh dia, nah kembali ke 0 lagi. Ganti, kita refresh datanya 0 lagi. Nah, kita coba cek nih. Jadi di sini ketika kita awal-awal apps-nya seperti ini, kita tambahin dia jadi misalnya jadi 8 gelap. Nah, data ini akan tersimpan ketika kita keluarin aplikasinya. Ini kita keluarin aplikasinya. Ketika kita masuk lagi aplikasinya, dia masih ke 8 gelap. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini belum ke rebuild nih yang terakhir. Coba kita rebuild ulang aja deh, karena kita telah menambahkan action button ini. Jadi ini udah clear ya, udah semuanya udah rapih nih.
Kita coba rebuild aja, jadi nanti kita tinggal demo aplikasinya. Kita tungguin aja. Nah ini nih, tadi yang terakhir 4 gelap ya. Nah bener kan 4 gelap. Nah kita refresh dia, datanya jadi 0 lagi. Jadi gini, kita demo aja deh. Misalnya kita refresh datanya, refresh, nah ini tetap di 0 ya. Di sini ada problem nggak? Oh nggak ada problem. Oh ini kenapa nih? Kita refresh datanya. Oh udah. Nah coba kita minus 5 gelap gitu ya, minus 5 gelap, datanya udah kesimpan nih. Nah kita tinggal keluar nih, kita keluarin minus 5 gelap, kita masuk lagi ke dalam sini, apakah datanya itu masih kesimpan? Oh benar, minus 5 gelap. Tapi kalau kita refresh dia, kita keluarin sini, kita hapus ya. Jadi dia udah di set ke menu awal nih, counternya 0 sama kita ubah, nah jadi 0 terang lagi. Ya ini udah berhasil ya berarti ya, mengubah menjadi data yang persisten. Datanya sudah persisten. Oke, nah mungkin ini pembahasan tentang set preference. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Jadi di sini kita menggunakan jembatan ini. Untuk nge-getnya kita tinggal panggil get. Kalau misalnya untuk ngeset, kita tinggal panggil set. Ini cukup mudah ya. Jadi mungkin cukup sekian materi tentang set preference. Semoga bermanfaat. Terima kasih.